Matahari belum tinggi, Ningrum duduk di balik meja kecil depan rumah. Sus kering tersusun rapi, resep lama ibunya, bahan pun bagus, tapi meja itu tetap sepi. Di seberang, lapak Bu Leli justru ramai. Dari kemarin lewat sini, saya lihat jualan kamu masih rapi banget, Rum. Gak ada yang berkurang. Kamu udah coba promosi online belum? Sekarang harus gitu. Udah, Bu. Tapi orang-orang cuma like doang. Yang belinya nggak ada. Padahal aku bikin susnya nggak pakai pengawet. Coklatnya juga bukan coklat duluan murah. Tapi ya gitu deh. Tapi aku suka kok, Kak. Kue sus Kaningrum itu melelehnya enak, nggak bikin seret. Tapi mama aku malah belinya yang sebelah, katanya lebih murah dan dapat bonus toples. Iya dong, yang penting tuh jualan harus pinter-pinter ngatur. Bukan cuma soal rasa, tapi harga dan kemasan juga. Kalau terlalu idealis ya siap-siap aja ditinggal pasar. Aku nggak idealis, Bu. Aku cuma pengen jual yang benar. Karena makanan itu masuk ke tubuh orang. Aku nggak tega kalau sampai mereka sakit gara-gara makanan aku. Tapi kadang, Rum, orang nggak peduli makanan itu sehat atau enggak. Yang penting enak di mulut dan murah di kantong. Aku ngerti posisi kamu, tapi kamu juga harus realistis. Laku gak laku, yang penting halal. Gak usah bandingin sama orang, rezeki gak pernah tuker kok. Iya, Pak, betul. Tapi kadang rezeki itu bukan datang karena kita sabar, tapi karena kita bisa cari celah. Jangan terlalu lurus, bisa-bisa kita dilindas. Kak, itu kue sus yang kemarin aku beli masih enak sampai sekarang. Tapi mama bilang kue sus yang Bu Leli beli awetnya seminggu lebih. Kok bisa ya? Aku nggak tahu, Tash. Mungkin ada bahan yang nggak aku pakai. Tapi yang pasti aku masih percaya. Kue yang jujur meski basi duluan nggak bikin orang sakit. Zaman sekarang, Rum, orang sakit bukan cuma karena bahan makanan, tapi karena terlalu percaya pada harga murah. Kalau kue kamu nggak laku juga minggu ini, Rum, bilang aja. Siapa tahu aku bisa ajarin dikit-dikit cara jualan biar nggak basi. Kayak kue kamu itu. Gak apa-apa, Bu. Aku lebih baik jual sus yang cepat basi daripada dagang omongan yang tahan busuk. Hari itu satu pun toples Ningrum tak terjual. Toples sus yang tak laku masih di meja. Ningrum duduk sendiri di dapur. Hari ini lagi-lagi gak ada yang beli. Padahal aku udah bangun dari subuh, ngulainin adonan sampai tangan pegel. Tapi tetap aja semua orang lari ke yang lebih murah. Udah istirahat aja, Rum. Besok kita itu bikin lagi. Mungkin belum waktunya, tapi jangan sedih terus. Aku itu bantu jualan kalau perlu. Makasih, Mas. Tapi kamu juga capek habis kerja. Aku cuma kepikiran, sampai kapan kayak gini? Sus nggak laku, bahan makin mahal. Rasanya aku mulai kehabisan akal. Aku ngembalin embermu, Rum. Maaf ya, dengar kalian ngomong dari luar. Tapi aku ngerti kok, kadang hidup itu bukan cuma soal kuat dan sabar, tapi soal siapa yang tahan lapar. Ini isian kemarin, Bu. Belum basi. Masih bisa dipakai sebenarnya. Tapi aku takut rasanya udah nggak bagus lagi. Nanti orang bisa sakit kalau makan ini. Rum, kalau kamu pakai itu lagi, emang gak langsung bikin orang sakit. Tapi ya, kamu sendiri yang tahu takarannya. Jangan sampai hati kamu yang ikutan rusak. Tapi kalau aku buang, rugi, Bu. Dan aku udah rugi banyak. Kalau yang lain bisa tahan jualan seminggu dengan satu bag coklat, kenapa aku enggak? Karena kamu itu beda, Rum. Dari awal kamu itu gak jualan cuma buat uang. Kamu jualan karena kamu itu percaya makan itu doa. Tapi kalau kamu itu mulai bohong, ya... Aku nggak bohong, aku cuma nyari cara biar bisa kuat bertahan lama. Ini bukan racun, cuma coklat sisa. Aku cuma bantu dia sedikit, biar kuatnya bertahan lebih lama. Kuat bertahan di toples, atau kuat bikin orang lain nyesel beli. Besok, aku mau bikin lagi. Tapi aku campur dikit, cuma satu batch kok. Aku mau lihat apa bedanya kue yang jujur dengan yang tahan bohong. Dapur yang dulu wangi kini berbau asam. Ningrum dikelilingi sisa bahan dan juga coklat murah. Kayaknya ini masih bisa dipakai. Warnanya belum berubah banyak.
Kalau aku campur dikit sama yang baru, pasti nggak ketahuan. Orang makan kue sus juga nggak ngunyah dalam-dalam. Dulu aku percaya rezeki nggak bakal tertukar, tapi nyatanya yang sabar cuma hitungan waktu, bukannya dihargai. Kalau aku nggak ubah caraku, aku yang bakal hilang dari pasar. Rum, kamu campur isian lama. Iya, tapi nggak semua, Mas. Yang baru masih banyak. Aku cuma sayang kalau dibuang semua. Ini bukan racun, Mas. Masih bisa aman. Tapi kamu itu tahu itu bukan soal aman, ini soal niat. Kamu tahu rasa itu gak sekadar di lidah, tapi di hati yang ngasih. Mas, tolong jangan bawa-bawa hati. Yang lapar itu perut, bukan nurani. Aku capek jualan jujur, tapi orang nggak peduli. Aku cuma pengen dagangan ini bertahan. Tapi kalau kamu itu bertahan dengan cara curang, berarti kamu itu gak lagi jual makanan, kamu jual resiko, Rum. Orang lain laku keras, padahal mereka lebih parah. Aku baru sekali 2 kali, Mas. Nanti juga aku balik ke resep awal kok kalau dagangannya udah stabil. Pagi belum terik, tapi lapak Ningrum sudah penuh sus, keringnya laris. Nyaris habis sebelum jam 9. Warnanya menggoda, aromanya manis, tak ada yang tahu isi di balik rasa tersebut datang dari sisa kemarin. Rum, aku nggak bohong ya. Ini sus kamu tuh makin mantap. Padat tapi tetap lumer di lidah. Coklatnya juga nggak bikin enak. Boleh PO 5 toples nggak buat pengajian minggu depan? Wah, alhamdulillah Bu, tentu boleh. Nanti aku siapin kemasannya yang cantik sekalian ya. Makasih ya Bu, udah percaya. Kaningrum, Mama nitip 2 toples ya. Dia bilang susnya susah dicari rasanya. Padahal kita pernah beli yang mahal. Tapi nggak seenak ini. Waduh, makasih ya Tasya. Salam ya buat Mama. Kakak jadi makin semangat nih kalau banyak yang suka. Wah, rame juga ya. Sesuai apa yang aku bilang. Kadang perubahan kecil bisa bikin penjualan meledak. Kamu seneng? Banget, Mas. Aku udah buktiin. Ternyata gak semua yang murah itu buruk. Gak semua yang dicampur itu jahat. Buktinya mereka semua bilang enak. Tapi hati kamu itu gimana? Kadang hati kita juga harus terima kenyataan. Aku masih bikin makanan, bukan racun. Aku cuma ngubah sedikit jalan, bukan niat. Jangan lupa ya Rum, minggu depan aku ambil 5 toples, jangan telat. Iya Bu, siap. Aku catat ya. Hari itu lapak Ningrum nyaris tak menyisakan satu pun sus. Semua habis, semuanya senang. Coklat ini harganya setengah dari yang dulu. Tapi lihat deh, warna dan aromanya sama persis, nggak ada beda di mata pembeli. Yang kemarin sisa, aku panggang ulang. Mereka nggak bakal sadar. Orang beli kue bukan nyari kejujuran, mereka nyari enak. Konsumen itu nggak nanya sejarah bahan, Mas. Mereka cuma lihat hasil akhir. Bentuknya bagus, harga murah, rasa manis. Udah, cuma itu aja. Dulu aku takut main kotor. Sekarang aku tahu orang-orang juga main kotor. Cuma lebih rapi aja. Ini masih enak, masih leleh di lidah, masih laku. Jadi buat apa takut? Sekarang aku bisa bikin 2 kali lipat dari bahan yang sama. Laba naik, tenaga hemat. Duh, aku bodoh banget dulu nurutin idealisme. Loyang demi loyang tertata di meja. 2 jam kemudian. Aduh, seneng banget. 7 orang PO minggu ini. Buat pengajian, reseller, ibu-ibu komplek. Mereka suka harga, nggak perlu isinya apa. Rum, kamu sadar gak? Kamu itu sekarang bukan jualan makanan, tapi jualan kemungkinan orang celaka. Yang penting gak langsung mati, Mas. Lagian mereka sendiri yang bilang susu aku enak. Jadi kenapa mesti ribet? Orang percaya label, bukan isi. Ini cuma tipuan kecil, tapi hasilnya besar. Kalau orang tahu sus ini dari bahan sisa, mungkin mereka marah. Tapi selama nggak tahu, mereka bakalan nikmatin. Ini bukan penipuan, ini penyesuaian. Semua orang curang, bedanya aku ngaku dalam hati.
Sekarang aku udah gak peduli lagi soal berkah atau enggak. Berkah gak bisa dipakai bayar utang. Tapi hati kamu masih bisa dipakai buat mikir, atau udah kamu jual juga? Aku gak jual hati, Mas. Aku cuma simpen dia sementara sampai aku bener-bener aman. Kalau semua ini salah, kenapa rasanya manis? Kenapa mereka bahagia? Kadang yang salah itu cuma cara kita belajar takut. Besok aku bakal kirim 2 dus keluar kota. Sus ini bakal nyampe ke banyak mulut. Dan sekarang aku gak akan ikut mikirin isi perutnya. Ningrum, kita harus bicara. Tasya semalam muntah-muntah, panas tinggi, dan pagi ini dia masuk ke IGD. Aku tanya-tanya dan satu-satunya yang dia makan itu cuma sus dari kamu. Bu, jangan asal nuduh ya. Banyak faktor yang bikin anak sakit. Apa ibu yakin gak ada makanan lain? Anak-anak suka jajan sembarangan loh. Kita gak bisa langsung nyalahin orang. Tapi ini bukan cuma Tasya. Anak tetanggaku juga semalam diare. Ibunya bilang habis makan sus dari kamu, Rum. Kamu yakin gak ada yang berubah dari bahan kamu? Bahan aku aman, Bu. Aku gak mungkin sengaja bikin orang sakit. Lagian sampai sekarang gak semua orang yang beli ngeluh. Kenapa cuma mereka? Tapi Rum, kalau yang sakit mulai lebih dari 1 orang, mungkin ada baiknya kita itu cek ulang bahan. Takutnya beneran ada yang gak cocok atau kadaluarsa. Aku nggak pakai bahan basi, Mas. Jangan ikut-ikutan nuduh deh. Aku kerja sendiri. Aku tahu apa yang aku pakai. Aku nggak akan kasih yang jahat ke orang lain. Tasya pingsan di depan aku. Anak sekecil itu sampai harus disuntik 2 kali karena dehidrasi. Jangan pura-pura nggak tahu kamu Ningrum. Rasa coklatnya juga berubah. Oh, jadi lidah anak kecil sekarang jadi bukti ya. Gampang banget nyalahin orang lain. Kalau semua sakit langsung ke aku, ya udah, bubarin aja usaha kecil kayak aku. Rum, kamu dulu selalu jaga kualitas. Sekarang kamu gak seperti yang dulu. Orang bisa nerima kalau kamu jujur, tapi kalau kamu nyangkal terus, itu yang bahaya. Aku jualan buat hidup. Aku bukan penjahat. Aku gak maksa siapapun makan kue aku. Kalau gak cocok ya bisa dibilang baik-baik dong. Jangan bawa-bawa ancaman. Aku udah lapor ke puskesmas. Kalau hasil labnya keluar dan buktinya dari makanan kamu, aku gak akan diem, Ningrum. Aku gak peduli kamu tetangga atau bukan. Rum, kita itu gak bisa terus lari dari ini. Rezeki itu bukan soal banyak atau laku, tapi soal tanggung jawab. Kalau ada yang dirugikan, itu bukan rezeki lagi namanya. Kalian pikir gampang? Kalian pikir aku gak mikir semua ini? Aku kerja dari subuh, tangan aku pecah-pecah. Semua orang tinggal tuduh gitu aja. Coba kalian yang ada di posisi aku. Kita semua kerja keras, Ningrum. Tapi gak semua orang ngorbanin orang lain buat laku dagangannya. Aku gak nyangka kamu bisa setega ini. Aku gak maksa kamu jujur. Tapi aku yakin orang yang jujur bisa tidur lebih nyenyak. Dan aku lihat kamu kelihatan capek banget, Rum. Tapi bukan karena kerjaan kamu. Kalau semua orang mau percaya aku jahat, silahkan. Aku gak akan tutup mulut buat nyenengin semua orang. Lapak ini hasil kerja aku, bukan buat dirubahin sama tuduhan. Aku gak doain yang buruk buat kamu. Tapi kalau ini emang bener salah kamu, biar Tuhan yang jawab. Jangan sampai nanti kamu sendiri yang nyesel saat semuanya gak bisa apa-apa lagi. Rum, kalau kamu itu masih nyimpan bahan yang kamu tahu gak layak, buang. Masih bisa berhenti sekarang sebelum semuanya itu terlambat. Terlambat itu kalau aku nggak jualan. Kalau aku berhenti sekarang, apa yang kita makan besok? Sakit orang lain gak bakal ngisi piring kita, Mas. Dan rasa bersalah gak bakal ngisi hati kamu, Rum. Tapi dia bisa ngikis pelan-pelan sampai kamu gak bisa rasain apa-apa lagi. Aku capek. Aku cuma mau bertahan. Kalian gak usah beli lagi kalau kalian gak percaya. Tapi jangan datang buat ngejatuhin aku. Kadang orang gak jatuh karena musuh, tapi karena dia itu hancur sendiri. Malam itu dapur sepi, Ningrum duduk lelah, lapar, dan keras kepala. Di depannya toples sus yang tak laku. Ini yang katanya bikin anak orang sakit. Sus ini aneh. Aku yang bikin. Aku tahu isinya. Dan aku juga yang paling tahu kalau ini enak. Coklatnya masih meleleh, luarnya masih renyah. Kalau bener ini bisa bikin bahaya, kenapa rasanya masih bisa bikin aku senyum? Dasar manusia, nyalahin makanan cuma karena sakit, padahal mulut mereka minta tambah.
Mereka pikir aku sengaja racunin. Demi apa? Aku dagang buat makan, bukan buat bunuh orang. Tapi ya, makin aku kerja keras, makin aku diinjek. Jadi ya udah, aku balas dengan cara ini. Aduh, lambungku tiba-tiba panas. Kenapa kayak gini? Aneh. Duh, paling juga main nih. Duh, gak usah panik. Aku cuma kecapean. Dari pagi belum makan apa-apa kayaknya. Kaki dan tangan Ningrum pun membengkak. Nggak bisa. Kakiku berat. Kenapa jari-jari tanganku begini? Merah, bengkak. Ya Allah, jangan sampai air. Mana air? Aku haus. Leher aku panas banget. Kayak kebakar dari dalam. Duh, kenapa ini kayak gini? Karma yang gak sabar. Tasya, anak kecil itu, dia cuma pengen jajan. Dia percaya sama aku. Tapi aku kasih dia sesuatu yang bukan aku sendiri gak bisa telat. Ya Allah, aku salah. Tapi aku juga korban. Aku cuma ikut cara orang lain yang laku, ya Allah. Aku gak sendirian. Aku cuma paling duluan kena. Ningrum mulai menyesal, ia tak sempat meminta maaf pada para korbannya. Ya Allah, ampuni aku. Aku belum minta maaf sama pembeli, sama Mas Giman, sama semua yang percaya aku jujur. Aku tahu aku harusnya berhenti, harusnya aku jujur dari awal. Tapi aku pikir Tuhan gak akan nyentuh aku secepat ini. Satu sus terakhir ini ternyata cukup buat balas semua yang aku bohongin. Aku cuma mau hidup. Dan hidup itulah yang akhirnya hilang. Ningrum ditemukan keesokan paginya, mulut berbusa, matanya terbuka di tangannya, masih ada sisa sus. Dan kebohongan yang tak sempat ia telan sepenuhnya.